Arsitektur komputer adalah rancangan dasar atau konsep kerja sebuah komputer, sedangkan organisasi komputer adalah cara perangkat keras bekerja untuk menjalankan rancangan tersebut. Tujuan mempelajari arsitektur komputer yaitu agar kita memahami bagaimana komputer memproses data dan menjalankan program. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui cara kerja sistem komputer secara keseluruhan. Komputer bekerja menggunakan sistem digital, sehingga semua data di dalam komputer direpresentasikan dalam bentuk angka biner, yaitu 0 dan 1. Angka 0 dan 1 digunakan karena sesuai dengan kondisi listrik mati dan hidup pada komputer. Semua jenis data seperti teks, gambar, video, dan suara akan diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk biner agar dapat diproses komputer. Terdapat beberapa jenis sistem bilangan yaitu sistem bilangan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem yang biasa digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan sistem bilangan biner digunakan secara khusus oleh komputer. Contohnya angka 10. Dalam desimal, jika dikonversi menjadi biner akan berubah menjadi 110. Pemahaman mengenai sistem bilangan sangat penting karena menjadi dasar dalam proses pengolahan data komputer. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik dasar yang digunakan dalam sistem digital untuk memproses data biner. Gerbang logika bekerja menggunakan input dan output berupa angka 0 dan 1. Terdapat beberapa jenis gerbang logika seperti AND, OR, NOT, NAND, AND-OR, XOR, dan XNOR. Gerbang AND menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu input bernilai 1, sedangkan gerbang NOT berfungsi membalik nilai input. Gerbang logika merupakan dasar kerja prosesor dan berbagai perangkat digital lainnya. Tanpa gerbang logika, komputer tidak dapat melakukan operasi perhitungan maupun pengambilan keputusan. Komputer memiliki beberapa komponen utama yang saling bekerja sama untuk menjalankan sistem. Komponen pertama adalah CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertugas mengolah data dan menjalankan instruksi program. Komponen berikutnya adalah memori seperti RAM dan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat program sedang berjalan, sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan data permanen. Selain itu, terdapat perangkat input seperti keyboard dan mouse yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Kemudian ada perangkat output seperti monitor dan printer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Komputer juga memiliki media penyimpanan seperti hard disk dan SSD untuk menyimpan data dalam jangka panjang. CPU terdiri dari beberapa bagian penting yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU yang bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan data. Bagian kedua ada Control Unit atau CU yang berfungsi mengatur jalannya seluruh instruksi di dalam komputer. Control Unit akan mengontrol proses pengambilan, penerjemahan, dan pelaksanaan instruksi. Selain itu, CPU juga memiliki register yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara dengan kecepatan sangat tinggi. Terdapat juga cache memory yang berfungsi mempercepat akses data yang sering digunakan CPU. Semua bagian tersebut bekerja sama agar komputer dapat memproses data dengan cepat dan efisien.
Instruksi mesin adalah perintah dasar yang dapat dipahami langsung oleh prosesor. Instruksi ini ditulis dalam bentuk kode biner sehingga hanya dapat dimengerti oleh komputer. Setiap instruksi mesin terdiri dari opcode dan operan. Opcode merupakan kode operasi yang menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan CPU, sedangkan operan merupakan data yang akan diproses. Contoh instruksi mesin antara lain add untuk penyembelahan, sub untuk pengurangan, load untuk mengambil data dari memori, dan store untuk menyimpan data ke memori. Semua program komputer pada akhirnya akan diterjemahkan menjadi instruksi mesin agar dapat dijalankan oleh prosesor. Siklus instruksi adalah proses kerja CPU dalam menjalankan setiap perintah program. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus selama komputer menyala. Tahap pertama adalah fetch, yaitu proses pengambilan instruksi dari memori utama. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi berdasarkan alamat yang tersimpan pada program counter. Tahap kedua adalah decode, yaitu proses menerjemahkan instruksi agar dapat dipahami oleh CPU. Control unit akan menentukan jenis operasi yang harus dilakukan. Tahap ketiga adalah execute, yaitu proses pelaksanaan instruksi oleh ALU atau bagian CPU lainnya. Contohnya, CPU melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan data. Tahap terakhir adalah store, yaitu proses menyimpan hasil pengolahan data ke memori atau register. Setelah proses selesai, CPU akan kembali mengambil instruksi berikutnya dan siklus akan terus berulang. Siklus instruksi sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh aktivitas komputer.